beberapa waktu yang lalu ya, sampai hari ini di dokumen tentang dinamika pemberantasan illegal fishing ya, terutama di zona ekonomi eksklusif antar negara. Kenapa kapal-kapal nelayan Indonesia tidak dikawal oleh kapal-kapal Coast Guard Indonesia sendiri, dan mengapa juga kapal-kapal nelayan dari Malaysia, Thailand, kemudian Singapura, Amerika, Jepang, bahkan berkaitan ya polemik antara laut Cina Selatan dengan laut Natuna Utara itu selalu dikawal oleh Gar Cina bagi kapal-kapal nelayan Cina yang melakukan riset beberapa tahun belakangan ini. Kelemahan pengawasan yang ketat terhadap keamanan laut di zona ekonomi eksklusif Indonesia, terutama di sekitar laut Natuna Utara, sebagaimana yang diklaim oleh Cina, yaitu laut Cina Selatan. Kemudian belum terpenuhinya infrastruktur ya, armada-armada pengawasan di laut Indonesia sebagai bentuk dukungan terhadap pengawasan keamanan maritim ya di era zaman sekarang. Pengembangan teknologi persenjataan untuk pengamanan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, terutama di wilayah maritim. Negara-negara lain itu sudah mengembangkan drone, baik itu dalam bentuk drone riset, fishing drone ya, karena negara Cina sendiri itu mengembangkan fishing drone. Jadi nelayan-nelayan sudah tidak memakai secara manual atau konvensional dalam menangkap ikan, tetapi dengan menggunakan drone, sekaligus meriset di seluruh dunia tentang kelautan dan perikanan. Soal infrastruktur pengamanan. Nah, mengapa teknologi persenjataan ini kurang di Indonesia? Padahal di negara-negara lain itu sudah melakukan modernisasi teknologi persenjataan pengamanan laut. Itu yang menjadi paradigma pemikiran kita ke depan untuk mengantisipasi pergolakan kedaulatan maritim Indonesia dalam menjaga wilayah negara kesatuan Republik Indonesia itu, agar mengirim ya nelayan-nelayan yang ukuran kapalnya besar ke wilayah-wilayah seperti Natuna, Kepulauan Seram, Maluku, masuk Papua gitu ya, agar nelayan-nelayan Indonesia itu dikirim oleh pemerintah agar bisa melaut di wilayah-wilayah perbatasan NKRI. Nah, tentu dengan program mengintegrasikan keamanan laut untuk menjaga maritim Indonesia. Karena penting mengawal seluruh sumber daya kelautan dan perikanan yang ada di Indonesia. Karena kelemahan Indonesia itu sendiri belum memikirkan tentang drone fishing atau drone riset gitu. Drone untuk perang atau untuk keamanan gitu. Itu belum memikirkan sampai di situ. Nah, maka secara konvensional pemerintah agar bisa mengirimkan nelayan-nelayan ke seluruh perbatasan-perbatasan agar mereka bisa melaut. Namun tantangannya dalam hal ini adalah kemampuan nelayan nasional Indonesia sangat terbatas. Maka apa yang harus dilakukan adalah melengkapi infrastrukturnya, yaitu mempertinggi fishing ground-nya dengan jumlah kapal yang harus banyak, atau misalnya dari 15 gross ton atau 30 gross ton menjadi 100 gross ton, 150 sampai 500 gross ton, agar mereka bisa melaut zona-zona ekonomi eksklusif yang notabene gelombangnya tinggi. Karena di Natuna kan gelombangnya tinggi. Kalau kapalnya kecil itu akan jadi masalah gitu. Itu usulan-usulan kami ke pemerintah agar pemberantasan illegal fishing
sangat maksimal yang kita harapkan. Kenapa negara lain mengawal dengan Coast Guard? Kenapa Indonesia tidak mengawal nelayannya dengan Coast Guard? Bahkan negara lain dengan angkatan perangnya. Karena Cina, Malaysia sudah mengetahui bahwa Laut Cina Selatan itu atau Laut Natuna Utara adalah laut yang dipersengketakan dan diklaim oleh mereka sebagai milik kedaulatan mereka. Maka kita memiliki hak wilayah zona ekonomi eksklusif. Kenapa tidak? Bahwa kita harus mengawal kapal-kapal nelayan kita dengan Coast Guard kita. Atau minimal Bakamla, TNI, Polri gitu. Itu sudah dianggap sangat luar biasa apa yang dilakukan oleh TNI, Polri maupun Bakamla. Karena di wilayah Natuna Utara itu sudah maksimal saya kira TNI, Polri mengawal. Apalagi dengan melakukan pengawasan dengan kapal-kapal perang. Ya, baik Pak. Jadi perlu adanya radar dan juga infrastruktur tambahan untuk bisa mencari lokasi-lokasi yang memang tersedia banyak sumber daya ikannya. Ya, itu tadi yang harus dikembangkan ya. Menekankan tentang drone fishing dan drone riset. Karena riset-riset tentang jumlah MSY ya, atau jumlah ikan atau jumlah sumber daya ikan di laut itu masih konvensional, masih sewa kapal. Sementara negara lain misalnya contoh Cina itu mengembangkan drone riset untuk meneliti jumlah sumber daya ikan di laut mereka. Sama juga dengan Amerika. Nah, begitu juga harapannya terhadap Indonesia. Bila perlu Kementerian Kelautan dan Perikanan ngajak kerjasama PT Dirgantara misalnya sebagai sebagai perusahaan teknologi yang dimiliki oleh Indonesia, perusahaan nasional, agar bisa membuat drone yang berskala besar dan berskala banyak untuk meneliti sumber daya kelautan dan perikanan. Seberapa besar kerugian nelayan lokal akibat adanya IUF dari kapal asing yang masuk ke perairan Natuna? Dan apakah ada pengaruhnya bagi permintaan ikan dari Natuna dengan banyaknya pencurian yang dilakukan oleh kapal asing? Jadi kita melihat ya paradigma tentang pemberantasan illegal fishing kadang berbenturan. Kenapa berbenturan? Karena di Undang-Undang Perikanan dan Kelautan itu baik yang nomor 3199 maupun yang 2004 ya, itu juga mengizinkan kapal-kapal asing untuk beroperasi di Indonesia. Nah, ini salah satu bentuk paradigma kontradiktif antara rencana pemberantasan illegal fishing dengan undang-undang yang ada, mengizinkan kapal-kapal asing itu untuk beroperasi di Indonesia. Tentu dengan pola mengizinkan adalah dengan syarat-syarat yang sudah cukup luar biasa saya kira. Namun tidak menutup kemungkinan juga karena wilayah kelautan dan perikanan di seluruh negara berkaitan langsung dengan industri-industri yang ada. Sekarang itu digelar semacam karpet merah terhadap investasi perusahaan asing di kelautan dan perikanan adalah lelang kuota ikan. Yang dinamakan dengan penangkapan ikan terukur. Syarat di sana adalah modal 500 miliar. Apakah kapal nelayan-nelayan kecil itu bisa ada modal 500 miliar? Kan tidak bisa. Hanya perusahaan-perusahaan startup yang zaman sekarang dari Amerika, dari Cina, dari negara-negara lain itu yang bisa mencapai modal seperti itu untuk melakukan tender lelang di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sehingga mereka dengan mendapatkan pengesahan bahwa perusahaan A dari Amerika atau dari Cina memenangkan tender lelang dengan kuota ikan 2 juta ton dalam 1 tahun dengan modal 500 miliar. Ya mereka melakukan penangkapan ikan karena mereka mendapatkan diberikan regulasi yang sah oleh negara. Kontradiksi pemberantasan illegal fishing. Beberapa periode lalu ya memberlakukan perang terhadap illegal fishing dan melarang kapal-kapal asing. Nah, sebenarnya kebijakan itu bukan tidak benar, ada benarnya gitu loh. Tapi hanya sebagai impact bahwa
kita punya nasionalisme yang sama. Misalnya hari ini 5 kapal Vietnam menangkap ikan di Laut Natuna. Itu hanya 1 yang ditangkap, yang 4-nya dilepas. Coba misalnya kalau sampean mau cek kebenaran, buka di situs TV PKS itu ada video itu, di beberapa menit itu ada bahwa mereka menebus 1 kapal itu 2 miliar. 5 kapal, 1 yang ditangkap, 4-nya dilepas, kemudian yang 4 itu ditebus masing-masing 2 miliar. Itu ada gitu loh. Nah, itu problem masalah kita di Indonesia dalam pemberantasan illegal fishing. Tidak sepenuhnya secara idealis, punya mencintai negara, nasionalisme, lip sync doang, kebanggaan bahwa saya nasionalis agar dilihat rakyat lebih jenggo gitu kan. Padahal tidak benar. Jadi kapal-kapal yang ditangkap yang masih berproses di pengadilan, kemudian sudah lakukan bom. Itu sebenarnya dalam hukum internasional itu tidak bisa, Mas. Itu membeli kapal-kapal nelayan yang rusak sebagai simbol melakukan pemboman di tengah laut. Padahal proses di pengadilan belum inkrah. Nah, agar disebut sebagai nasionalis, kemudian biaya proses bom-bom kapal di tengah laut mulai dari 2015, 16, 17, 18 sampai 2019. Itu 1 miliar 1 kali bom. Ya mau dari mana pengambilan bahan-bahan peledak kalau tidak dibeli? Belum lagi biaya-biaya operasional aparat. Nah, itu problem penegakan hukum di laut. Bahwa negara ini tidak benar-benar melakukan pemberantasan illegal fishing. Coba misalnya benar-benar ya, maka Indonesia ini saya kira akan terjamin. Maka solusinya menurut TNI dan Polri serta Bakamla atau pihak keamanan Indonesia perlu mengembangkan banyak hal tentang proses pengamanan laut di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Apa untung atau apa rugi bagi nelayan-nelayan kecil dengan kapal-kapal asing masuk? Untungnya adalah nelayan-nelayan kita itu bisa leluasa menangkap ikan. Tetapi di dalam aturan negara itu sendiri atau di dalam undang-undang atau di dalam peraturan Menteri di Kelautan Perikanan itu juga dibatasi nelayan kecil. Coba bayangkan dari 0 mil sampai 12 mil. Hanya itu batasan nelayan-nelayan kita mencari ikan. Sementara kapal-kapal asing di Laut Arafuru, di Laut Anambas, di Laut Natuna, dimanapun kapal-kapal asing karena kapasitasnya besar. Mau 200 mil, 500 mil bisa nangkap ikan. Kapal-kapal nelayan kita hanya 12 mil. Bagaimana mau bersaing? Apalagi dengan kebijakan kelautan perikanan saat ini adalah dengan kebijakan penangkapan ikan terukur. Ditetapkan ada zona industri, ada zona budidaya, ada zona fishing, ada zona nelayan tradisional. Nah, itu yang artinya bahwa selama ini juga negara dan memfasilitasi kapal-kapal besar dari asing. Karena karena undang-undang perikanan, kelautan perikanan di Indonesia juga memperbolehkan kapal asing. Nah, kalau kita bertanya atau mencari data di Kementerian Tenaga Kerja atau Kementerian Menko Maritim, berapa tenaga kerja di kapal asing yang beroperasi di Indonesia? Itu ratusan ribu tenaga kerja Indonesia. Kapal yang beroperasi di Indonesia itu berapa ABK yang ada? Nah, karena begini, konotasi ABK ini itu juga termasuk konotasi nelayan. Tapi mereka adalah nelayan yang bekerja untuk industri. Nah, kalau yang nelayan kecil, nah mereka hanya dibebankan pada 0 sampai 12 mil. Sebenarnya pengaruhnya tidak ada. Untung atau rugi sebenarnya tidak ada. Itu tergantung dari kebijakan pemerintah untuk nelayan-nelayan kecil memberi tempat. Karena di laut ada zona inti, ada zona budidaya, ada zona tangkap,
ada zona industri. Nah, jadi macam-macam di laut itu. Apalagi di zona inti. Nah, zona inti itu kadang berhadapan dengan nelayan-nelayan kecil. Nangkap anemon aja tidak boleh. Nangkap ikan aja tidak boleh. Bawa kapal melewati zona inti saja tidak boleh. Gitu. Kadang berlaku seperti itu di nelayan-nelayan kecil di bawah. Ya tentu melihat fenomena itu. Lagi kita menghadapi illegal fishing yang dilakukan oleh masyarakat kita sendiri di pulau-pulau. Jadi banyak juga masyarakat di Indonesia yang mencari ikan secara serampangan. Mereka hidup di pulau gitu ya. Tidak ada alat tangkap. Kemudian buat bom, pergi ngebom, ya kan? Kemudian ikannya didapat, dijual lagi gitu. Ngebom itu 2-3 jam udah dapat. Masalah yang paling besar di Indonesia itu misalnya di Pulau Sulawesi, di Pangkep, Sailos gitu ya. Kemudian di Pulau Sumbawa, NTB gitu. Itu kadang di depan mata aparat penegak hukum mereka melakukan ngebom. Wah, perlu mengembangkan senjata-senjata yang berbentuk drone. Kalau misalnya ada yang ngebom kan bisa diterbangkan drone itu, tinggal dikonekkan aja di tangan kan, suruh nembak kan. Kemudian kembangkan drone riset, kembangkan fishing drone. Bahkan ada fenomena yang paling ngeri, misalnya benih lobster ya, itu ditangkap di dalam negeri, tapi diselundupkan misalnya lewat Pontianak ke Vietnam. Itu drone itu dari Pontianak itu pelabuhan Vietnam itu drone terbang itu malam-malam jam 2, jam 3 malam, siapa yang mau lihat? Begitu juga dengan bicara misalnya garis Nine Dash Line di Laut Cina Selatan, di Laut Natuna Utara. Itu sebenarnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah jelas tentang garis itu. Dalam pernyataan dukungan terhadap kedaulatan dan keamanan laut di negara Republik Indonesia, maka negara lain itu seperti Cina kadang semena-mena dia.